3、はい。Halo teman-teman Animanga, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Setelah di video sebelumnya, Animanga sudah membahas tentang bagaimana Senku telah berhasil menciptakan kamera sebagai syarat ganti rugi untuk cairan pembangkit dari Minami, serta dimulainya catatan sejarah tentang perkembangan sains setelah pembatuan massal umat manusia. Berikutnya, Animanga akan membahas spoiler Dr. Stone chapter ke-94 yang bercerita tentang bagaimana cara Senku akhirnya berhasil menemukan tanda-tanda keberadaan bekas tambang minyak Sagara yang terletak di prefektur Shizuoka, Jepang setelah terkubur selama ribuan tahun. Langsung aja berikut pembahasan Dr. Stone chapter ke-94 dari Animanga. Chapter dibuka dengan waktu malam hari yang memperlihatkan sebuah bangunan yang terbuat dari jerami, serta bangunan tersebut dikelilingi pagar. Animanga masih kurang yakin tentang bangunan itu, apakah itu sebuah bangunan atau gambaran sederhana dari sebuah tambang minyak. Namun jika berpatokan pada judul chapter, kemungkinan bangunan tersebut memang sebuah tambang minyak. Chapter ini diberi judul Aroma dari Emas Hitam. Setelah Senku melakukan fotografi sebagai bentuk dokumentasi pertama, Senku dan Ryusui langsung OTW ke udara untuk mengambil gambaran dasar dari bentuk permukaan bumi, agar mereka bisa lebih mudah dalam membuat peta baru, serta lebih cepat dalam menemukan tambang minyak Sagara. Kali ini Senku harus dikejar oleh waktu, karena sebentar lagi mereka akan menghadapi musim dingin. Jika sampai salju turun dan menutupi permukaan bumi, maka Senku harus menunggu selama 3 bulan lagi untuk musim depan. Karena itulah, mereka harus secepat mungkin menemukan emas hitam sebelum musim dingin tiba. Setelah Senku berhasil mengumpulkan ratusan objek foto, yang bahkan Ryusui hampir tumbang karena kelelahan, Senku langsung mengamati seluruh gambar untuk mencari informasi keberadaan emas hitam. Panel berikutnya, mereka sudah memasuki musim panen dari gandum yang sudah mereka tanam beberapa bulan yang lalu. Taiju dan Nikki tampak menikmati proses pemanenan gandum yang berhasil mereka kembangbiakkan dengan keringat mereka sendiri. Meskipun semua orang sudah sangat kelelahan, namun Taiju masih sangat bersemangat untuk melanjutkan proses memanen gandum. Alasan gandum dipilih sebagai makanan pokok di hampir seluruh dunia karena usia panen yang relatif singkat, yaitu sekitar 3-4 bulan, berbeda dengan sagu yang harus menunggu selama puluhan tahun untuk bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal. Dengan berhasilnya manusia mengembangkan sektor pertanian, sehingga manusia mampu menciptakan cadangan makanan mereka sendiri. Berikutnya, mereka akan masuk pada tahap lebih lanjut, yaitu dengan dibukanya restoran bintang 3. Franchise langsung mengerti kalau yang dia butuhkan saat ini adalah mengumpulkan bahan makanan sebanyak mungkin, dan ada satu cara untuk mendapatkan bahan makanan dengan sangat cepat, yaitu dengan mencarinya berdasarkan foto yang sudah diambil Senku dari atas udara. Karena semua orang sudah memiliki pekerjaannya masing-masing, karena itu Franchise memutuskan kalau dia akan mencari bahan makanannya sendiri. Tubuh manusia bisa bergerak bukan hanya karena mereka bisa berpikir. Semua tindakan manusia adalah sains. Pada akhirnya, makanan adalah bahan bakar utama umat manusia untuk bisa beraktivitas. Umumnya, manusia akan mengumpulkan dan menyimpan makanan yang mengandung protein tinggi untuk memenuhi kebutuhan kalori manusia. Tiba-tiba Ryusui berteriak kalau yang dibutuhkan manusia bukan hanya makanan yang berprotein tinggi, namun mereka juga perlu makanan gourmet mewah alias makanan daging. Kohaku langsung menjawab kalau makanan seperti itu tidak mungkin didapatkan karena bahannya saja mereka tidak punya. Namun Ryusui dengan mantap mengatakan kalau kalimat tidak mungkin adalah salah satu kalimat yang tidak akan pernah diucapkan oleh Franchise. Mereka harus melihatnya sendiri betapa hebatnya Franchise dalam menyajikan makanan. Sebagai koki terbaik, Franchise tidak hanya jago memasak, tapi dia juga sangat ahli dalam mencari bahan makanan. Hampir sama dengan yang ada di anime Shokugeki no Soma, di mana seorang koki terkadang harus mencari bahan makanannya sendiri tanpa berharap bahan akan disediakan. Franchise langsung mengerti tentang makanan seperti apa yang harus ia siapkan, yaitu Black Truffle Meat Relish. Karena rencananya Franchise akan pergi mencari bahan makanannya sendiri, dia sudah memanggil seseorang yang memiliki pengetahuan lebih tentang hutan di sekitar desa Ichigami, yaitu Suika. Suika langsung mencari lokasi keberadaan babi hutan di sekitar desa. Setelah berhasil menemukan keberadaan babi hutan, Franchise dan Kohaku langsung pergi untuk berburu babi hutan, yaitu dengan menjeratnya. Tujuannya agar babi hutan tetap hidup
untuk kemudian dikembangbiakkan. Karena bahan dasar makanan yang akan mereka buat terbuat dari jamur truffle dan daging, mereka masih perlu mencari bahan makanan yang belum tersedia, yaitu jamur truffle yang banyak tumbuh di seluruh hutan, bahkan di Jepang sekalipun. Kohaku langsung melihat foto hutan untuk mencari keberadaan dari jamur truffle, karena Kohaku lah yang memiliki penglihatan super tajam dan paling teliti jika dibandingkan dengan orang lain, karena dialah yang terus bertarung di alam liar hingga dia harus selalu waspada dengan kondisi hutan. Tiba-tiba saja Kohaku mengatakan kalau dia berhasil menemukan emas hitam dalam kurung minyak bumi yang selama ini mereka cari. Senku sampai salah paham dan mengira kalau Kohaku berhasil menemukan jamur, karena tidak mungkin bisa menemukan jamur hanya dengan menggunakan foto yang terbilang buram dan tidak fokus. Kohaku kemudian bertanya kepada Senku tentang noda hitam yang ada di dalam foto. Senku dan Ryusui sampai terkejut karena yang ditemukan bukan hanya jamur, melainkan genangan air dari emas hitam, yaitu minyak bumi. Senku dan kawan-kawan langsung pergi ke dalam hutan untuk mencari keberadaan sumur minyak Sagara, meskipun mereka tidak tahu lokasi pastinya ada di mana, karena foto yang mereka ambil tidak fokus alias buram. Namun mereka akan tetap mencarinya menggunakan kuantitas, yaitu seluruh warga desa akan ikut serta mencari keberadaan ladang minyak. Sedangkan franchise dan Suika bertugas untuk memberi bantuan dengan membuatkan makanan. Babi hutan dipilih sebagai petunjuk jalan karena aroma dari babi hutan memiliki kemiripan dengan aroma jamur truffle. Namun ada resiko tersendiri, yaitu jamur akan langsung dimakan oleh babi-babi tersebut. Kembali kepada Senku yang masih sibuk mencari ladang minyak hingga membuat Senku berpikir keras. Sedangkan beberapa orang hampir putus asa karena terlalu sulit menemukan genangan air di dalam hutan yang super luas. Usaha mereka bisa dikatakan sia-sia apabila mereka pulang tanpa membawa hasil. Senku merasa kalau ada sebuah petunjuk yang mereka lewatkan. Senku kemudian memikirkan bagaimana bisa seekor babi bisa ada di lokasi yang sama dengan tempat ditemukannya petunjuk minyak bumi. Atau jangan-jangan babi hutan tahu tentang lokasi ladang minyak Sagara. Senku kemudian berusaha mengingat kembali catatan sejarah tentang ditemukannya ladang minyak Sagara pada tahun 1872. Mereka bilang kalau seekor babi hutan sedang bermain lumpur. Mereka tidak mengerti mengapa babinya bisa berbau minyak. Jadi mereka melepaskan babi tersebut dari genangan lumpur. Animanga sudah berusaha mencari referensi tentang sejarah ditemukannya ladang minyak Sagara, namun Animanga tidak berhasil menemukannya. Setelah franchise berhasil menemukan jamur truffle, dia berencana langsung mengeksekusi babi untuk dimasak menjadikan rilet atau semur daging. Namun dia merasa aneh karena babinya berbau minyak. Senku dengan cepat menyusul franchise sambil berteriak kalau babinya tidak boleh dimasak karena akan digunakan sebagai petunjuk jalan dalam menemukan harta karun penggerak peradaban yang sudah terkubur selama ribuan tahun. Sekian pembahasan Dr. Stone chapter ke-94 dari Animanga. Berikutnya Animanga akan membahas tentang perkembangan teknologi yang luar biasa cepat setelah ditemukannya minyak bumi. Nantikan pembahasan berikutnya hanya di Animanga. Jangan lupa subscribe channel Animanga dan jangan lupa share video ini. Salam Animanga, salam presisi.